Sejarah lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila itu diperingati setiap tanggal 1 Juni. Ya. Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang sangat panjang. Menurut catatan sejarah, disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya ini menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Nah, Jepang ini menggunakan sejumlah semboyan seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, atau Jepang Saudara Tua untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak sekutu yakni negara Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu ini berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tahun 1945, tepatnya tanggal 1 Maret, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Nah, Jepang pun mewujudkan perjanjiannya atau Jepang mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, di dalam BPUPK ini terdapat dua badan, yakni yang pertama adalah Badan Perundingan atau Badan Persidangan. Yang kedua, Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Nah, Badan Perundingan ini diisi oleh seorang kaiko atau ketua dan 2 orang fuku kaiko atau ketua muda atau wakil ketua dan 62 orang iin atau anggota. Di dalamnya termasuk juga 7 orang Jepang yang berstatus sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi. Nah, BPUPK sendiri diketuai oleh KRT Rajiman Wedyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichi Bangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPK ini melaksanakan setidaknya 2 kali sidang. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 ini membahas tentang dasar negara. Sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sekurang-kurangnya terdapat 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara, yaitu yang pertama adalah apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal. Yang kedua, masalah hubungan agama dan negara. Dan yang ketiga, apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan. Selain mendiskusikan secara lisan atau pidato, para anggota BPUPK ini juga diminta memberikan usulan secara tertulis untuk kemudian diserahkan ke sekretariat atau kantor tata usaha untuk menampung berbagai usulan pemikiran para pendiri bangsa. Dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Nah, untuk memudahkan dalam mengkaji pemikiran para pendiri bangsa, kita akan mengulas pokok-pokok pikiran 3 tokoh yang sudah populer. Yang pertama adalah Muhammad Yamin,
Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, menurut Muhammad Yamin, yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka itu ada 5. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan. Nah, poin 4 ini memiliki anak poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Sedangkan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, menurut Muhammad Yamin, 5 poin bagi Indonesia ini mengenai negara Indonesia merdeka. Yang pertama diantaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan prinsip dasar negara menurut Soekarno itu ada 4. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Nah, seusai sidang pertama BPUPK, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk 2 panitia kecil, yakni panitia ke-1 beranggotakan 8 orang. Ini bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota untuk kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Sementara panitia kedua ini beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk menyusun pembukaan hukum dasar. Panitia 8 ini diantaranya terdiri dari 1 Insinyur Soekarno, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, Maramis, kemudian Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Kemudian untuk panitia 9 sendiri ini berjumlah 9 orang, terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan yang terakhir Haji Agus Salim. Nah, dari kepanitiaan di atas, terdapat 5 orang yang merangkap dalam kedua kepanitiaan, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Hatta, dan Maramis. Kemudian Piagam Jakarta. Nah, pokok-pokok pikiran yang muncul dalam sidang BPUPK itu kemudian dikaji secara mendalam oleh Panitia 9. Salah satu topik dari 9 pokok bahasan yang sangat alot pembahasannya adalah soal hubungan agama dan negara. Lobi-lobi di antara anggota Panitia 9 dilakukan. Kemudian usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapat sanggahan dari anggota lainnya. Dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara, akhirnya disepakati rancangan asas atau dasar negara Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah. Nah, Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Isinya sebagai berikut ini. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hasil keputusan panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sedangkan untuk agenda berikutnya adalah menyiapkan dan mematangkan serta mengesahkan hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI ini belum menjalankan tugas. Situasi di Indonesia ini semakin memanas seiring dengan dibomnya kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, seiring dengan hal tersebut terjadi kekosongan kekuasaan sehingga situasi ini dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini melaksanakan sidang. Dalam sidang inilah peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi. 7 kata tersebut diantaranya adalah kewajiban ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, gitu ya. Nah, alasannya ini sejumlah pihak keberatan dengan adanya 7 kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Pada akhirnya, para tokoh Islam itu berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka pun sepakat dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Nah, sehingga Pancasila ini dapat dirumuskan menjadi yang satu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.